Assalamualaikum Ustaz Eca dan sahabat Arli semuanya. Waalaikumsalam Alia. Ayo lanjutin ceritanya. Baik, Ustadzah masih menggunakan buku yang sama dari Sigma Daya Insani seri 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Kali ini kisahnya tentang ahli astronomi. Malam hari begitu hening. Di langit bintang-bintang berkelip, bulan bersinar temaram. Sesekali meteor atau bintang jatuh melesat menembus lapisan atmosfer bumi. Meteor itu meninggalkan cahaya melayang yang sangat indah. Cahaya itu pun menghilang seiring dengan terbakarnya meteor di atmosfer bumi. Sungguh pemandangan malam yang luar biasa. Ketika itu hampir seluruh penduduk negeri sedang terlelap dalam mimpi. Namun dalam keheningan malam hari itu, seorang hamba Allah SWT tiada henti menatap langit malam. Dengan peralatan sederhana yang dia ciptakan, dia mampu melihat bintang-bintang dengan lebih jelas. Menatap langit malam yang luas, tidak terbatas, membuat manusia merasa kerdil. Menyadari itu semua semakin menambah keimanan di dada manusia. Menyadari itu membuat manusia semakin yakin bahwa Allah itu maha hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan langit yang sedemikian luas. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa menciptakan bintang-bintang yang beredar pada garis batasnya, yang satu sama lain tidak saling bertabrakan. Masya Allah, Masya Allah. Bibir itu tidak putus memuji nama Allah untuk semua keagungan yang sedang ia saksikan. Keindahan malam membuat Nabi Idris alaihissalam selalu terpesona. Beliau mengagumi ciptaan Allah itu. Kemudian beliau berusaha mempelajari peredaran bintang. Berdasarkan peredaran dan letak-letak bintang, Nabi Idris alaihissalam mempelajari banyak hal. Pada zaman dulu, kompas belum ditemukan. Jika orang berpergian jauh dari darat maupun di laut, mereka akan melihat bintang sebagai petunjuk arah. Contohnya, rasi bintang Orion sebagai petunjuk arah barat. Rasi bintang adalah sekumpulan bintang. Biasanya dari satu rasi ada satu bintang yang paling terang. Kemunculan rasi bintang Orion bisa dijadikan tanda sebagai petani untuk memulai menanam padi. Ada pula rasi bintang biduk yang dijadikan sebagai petunjuk arah utara. Rasi bintang ini berbentuk seperti gayung. Rasi bintang ini selalu terlihat di sisi utara. Sementara itu, ada rasi bintang pari yang berbentuk layang-layang, dijadikan petunjuk arah selatan. Rasi bintang ini selalu terlihat di sisi langit sebelah selatan. Sebagai petunjuk arah timur, ada rasi bintang Scorpio. Rasi bintang ini berbentuk kalajengking yang selalu terlihat di sisi langit sebelah timur. Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan bintang tersebut kepada para pengembara untuk mengenal arahnya dengan baik. Para pelaut juga memerlukan rasi bintang untuk petunjuk arah supaya mereka tidak tersesat saat berlayar di lautan luas. Nabi Idris alaihissalam memperkenalkan bintang tersebut. Nabi Idris alaihissalam juga memanfaatkan rasi bintang untuk perkiraan musim. Rasi bintang Taurus dipercaya sebagai awal musim semi. Artinya saat itu sangat cocok memulai musim tanam. Rasi bintang Virgo digunakan sebagai petunjuk waktu panen. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala membekali setiap hambanya dengan ilmu pengetahuan yang tiada batas. Manusia hanya perlu belajar dengan gigih. Adapun ilmu untuk mempelajari bintang-bintang itu disebut astronomi. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang ahli astronomi. Keahlian apa lagi ya yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam?
melihat kekuasaan Allah dalam penciptaan langit itu seperti tertulis pada kitab suci Al-Quran Al-Mulk ayat ke-5. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Masya Allah, keren banget kan ya? Jadi penasaran sama kisah berikutnya. Sahabat Arli juga kan? Masya Allah, sabar. Kenapa sayang aku Alia? Sabar. Baiklah, aku akan bersabar. Baik teman-teman, sahabat Arli, sampai jumpa di podcast kisah berikutnya. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi di kisah selanjutnya. Assalamualaikum.